memasang pulse oximetri, tapi sebetulnya mungkin yang lain dulu dikerjain gitu ya, baru pulse oximetrinya terakhir gitu. Ini konsentrasi pada pulse oximetri ya, jadi di sini aja gitu ya, tapi keringkan stimulasi nggak dibantuin si leadernya gitu. Jadi tetap keringkan stimulasi ya, kemudian atur posisi kembali semi ekstensi ya, dan dinilai gitu. Tadi yang nomor 2 lupa nggak ngasih topi ya? Iya dong. Ya, jadi kalau nomor 2 itu begitu bayinya tadi lahir tidak bernafas, betul memang dilakukan langkah awal dulu kan ya. Tapi langsung pakai plastik. Nah tadi plastiknya, kalau plastiknya. Nah kalau dulu memang plastiknya kan dia digunting bentuk leher itu ya. Nah kalau sekarang rekomendasinya nggak lagi begitu, karena ternyata kalau masukin kayak gitu tuh susah gitu ya. Jadi digunting lebar aja ya. Jadi ini digunting lebar aja. Ada gunting nggak? Atau nggak diserok aja ya? Digunting lebar aja. Digunting lebar aja ya. Nah ini ya. Itu langsung aja dibungkus ini. Ya. Nah, kalau sangatnya sih sebenarnya dua plastik begini, jadi atas bawah gitu ya. Ada kalau kita mau lebih memodal namanya Neo Health ya, itu dia kayak jas hujan, jadi langsung dipakai resleting gitu ya, tapi mahal harganya 350.000 ya gitu. Tapi nggak usah ini ya, karena sebetulnya kemarin tuh teman saya meneliti antara menggunakan ini dengan menggunakan si Neo Health itu, ternyata nggak ngaruh. Yang ngaruh itu adalah gimana orang yang menolongnya ya. Jadi kalau yang menolongnya itu perhatikan betul kehangatan, bagus bayinya. Tapi kalau pakai Neo Health tapi dia nggak terlalu ngeh gitu ya sama menjaga kehangatan, tetap hasilnya jadi hipotermia juga gitu ya. Jadi lebih berpengaruh tuh sebetulnya tugas kitanya gitu maksudnya ya. Oke, jadi dibeginikan aja ya, sama langsung apa namanya, pakai topi gitu ya, pakai topi sambil melakukan tadi kan apa, hangatkan ya ke posisi, kemudian kalau memang ada kalau tidak bernafas boleh taisa bendir, tapi hanya rongga mulut saja dan hidung juga mungkin hanya sekitar 2 cm saja ya. Oke, jadi langkah awalnya tadi diperhatikan lagi ya. Kasus per kasus dia berbeda. Tadi kan kalau yang sudah mekonnya memang betul sasen betul diperhatikan ya. Apakah harus dilakukan rhinoskop direct? Sebenarnya tidak direkomendasikan lagi ya. Jadi prinsipnya adalah lebih baik kita cepat melakukan tindakan PTP ya, dibandingkan kita melakukan intubasi untuk melakukan suction si ketuban gitu, itu malah memperlama PTP gitu ya. Jadi dibersihkan aja, kemudian segera di PPP saja kalau bayi tidak bernafas gitu ya. Oke, nah kalau yang bayi tadi yang berulang bulan tadi jangan lupa memperhatikan masalah kehangatan bayinya ya. Oke, terus sudah itu, nah kan nilai itu apa saja dinilai? Usaha nafas, jantung dan saturasi. Ya, kalau yang dulu banget itu kan nafas di jantung sama tonus ya. Nah sekarang ini nafas di jantung sama saturasi ya. Nah walaupun saturasi biasanya di awal-awal belum terlihat ya, tapi kita pasti tanyakan gitu ya. Tadi saya ditanyakannya biasanya belakangan baru tanya saturasi gitu. Atau mungkin baru keinget tadi saturasi lupa tadi gitu kan ya. Jadi mestinya setiap kali selesai melakukan saturasi kita begitu setelah awal, selesai PTP, selesai pasang CPAP, selalu tanyakan gitu ya, ketiga hal ini ya. Dan setelah langkah awal tuh tanyakan nafasnya gimana dok gitu kan ya, denyut jantungnya gimana, saturasinya berapa ya, selalu ditanyakan ya, supaya kita tahu kita mau ngapain lagi nih setelah itu gitu ya. Nah tadi kan memang dua-duanya masih tidak bernafas ya, berarti kan di PTP ya. PTP tadi pressure sudah kasih tahu ya, berdasarkan usia gestasi kurang sama dengan 32 minggu PIP-nya, kemudian FiO2-nya lebih dari 35 minggu ya, jadi sama dengan 35 minggu ya, FiO2 sama dengan 30%. Nah
pada saat PTP ya, perhatikan iramanya ya. Pada saat PTP perhatikan iramanya. Ada sumpunya. Tadi kok irama sih udah pada benar sih. Satu lepas gitu ya. Dua lepas. Jadi, nah selama kita resusitasi dan melakukan stabilisasi, sumpuk ini nggak boleh kemana-mana, ya, terus di sini, ya. Jadi kita mau naikin PIP, nggak usah ini dilepas begini juga nggak usah sebetulnya, ya. Di sini aja langsung ditekan aja dinaikin, ya. Naikin PIP juga sama nih, tetap begini aja ini naikin. Jadi nggak ada periode di mana itu yang kemarin aku bilang gitu caranya, jadi nggak usah dibuka-buka, tinggal kita geser-geser atau ininya yang kita naik. Ya, jadi emang nggak dilepas, itu persiapan alat kalau misalnya itu belum selesai. Ya, selama kita representasinya belum selesai, ya. Oke, jadi tadi PTP ya, PTP itu berapa lama? 30 detik ya, 30 detik. Nah, pada saat PTP ya, kita harus menilai apakah PTP kita efektif atau tidak, gitu. Secepat mungkin, ya. Kalau dulu dikasih waktu 15 detik, sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Jadi pokoknya secepatnya kita harus tahu PTP-nya efektif atau tidak. Bagaimana tahunya PTP-nya efektif atau tidak? Pengembangan dada, denyut jantungnya naik, sama saturasinya naik, gitu kan, ya. Jadi 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas sambil pengembangan dada gimana dong, gitu, ya. Kalau lagi drill ya, denyut jantungnya gimana gitu. Nah tadi kan kalau yang kasus pertama tadi denyut jantungnya saya bilang nggak naik karena kan dokter nanya denyut jantung kan, ya. Jadi mestinya lakukan langkah koreksi ya, SNIBTA, sungkuknya dulu, mungkin sungkuknya masih bisa, mungkin sudah sesuai ukurannya tapi mungkin menyon-menyon kita perbaiki gitu ya, atau mungkin memang ukurannya nggak pas nih, kalau kegedean ya cari yang lebih kecil, kalau kecilan cari yang lebih besar gitu ya. Kemudian posisinya, pastikan posisi pelekatan sungkuknya ini ya, sama posisi daripada kepala si bayi harus yang semi-ekstensi, bukan ekstensi tapi semi-ekstensi ya. Jadi sebetulnya sih kalau untuk neonatus tuh netra juga biasanya bagus sih ya. Jadi semi-ekstensi jangan terlalu ekstensi, juga jangan terlalu fleksi ya, jadi begini aja ya. Aku lepas ya. Ya, 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas gitu ya. Nah, kita sambil lihat pengembangan dadanya ya. Kalau tidak mengembang tadi SR, habis SR PTP lagi ya. Lepas masih belum mengembang juga atau masih belum naik denyut jantungnya, baru bisa berdiri ya, buka mulut, PTP lagi ya. Jadi nggak lama tuh si ini dilepas dari wajahnya ya kan ya. PTP lagi belum naik, berarti naikin tangannya. Jadi sambil di PTP saja, si asistennya menaikkan tekanannya gitu ya. Jadi bisa dari 25 ke 30 ataupun dari 20 ke 25 misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi si leader terusnya di sini, nggak berhenti melakukan PTP-nya ya. Kemudian kalau sudah maksimal masih belum mengembang juga, baru otomatis RW ya gitu. Jadi SNIBTA diperhatikan lagi ya. Sebetulnya yang paling penting dari koreksi PTP adalah SR-nya, sungkup sama reposisinya ya, sungkup sama reposisinya. Jarang sekali kita sampai IBTA ya, jarang sekali sampai IBTA ya, bahkan sangat jarang sampai TA gitu ya, jarang sekali. Jadi saya pun waktu sekolah SP2 itu di RSM kan bayinya ada bayi resiko tinggi kan gitu ya, tapi kalau sampai ada bayi baru masuk ke NICU diintubasi, saya dicecer sama konsulen ya, kenapa kok diintubasi bayinya gitu ya, ya bayi 800 gram itu loh dok gitu kan ya ya, tapi kenapa gitu ya, kok bisa dia sampai diintubasi, karena kita prinsipnya sekarang non invasif ya sebetulnya. Nah, jadi harus bisa mempertanggungjawabkan, jangan-jangan PTP-nya nggak benar nih gitu ya, saking jarangnya kita melakukan sampai intubasi gitu.
apalagi ngasih epinefrin. Jadi nggak usah takut, kerjain aja ya. Kemarin saya baru OJT di puskesmas di kota ya. Mereka membuat pengakuan gitu ya bahwa sempat bayar anestesian, terus bayarnya diapain? Diangkat sampai itu pokoknya dirangsangnya ini Heboh. ya. Saya bilang kenapa harus begitu ya, karena nangis dok gitu. Nah kan langkahnya emang begitu caranya juga gitu ya. Nah kalau langkahnya sesuai dengan prosedur gitu, nggak apa pasti kok nanti juga bayinya kalau memang dia sudah muncul nafas dia akan nafas juga gitu ya. Jadi nggak usah keluar dari alur ini gitu ya, bicara sesuai alur aja ya. Jadi cukup reposisi gitu ya. Kemudian setelah itu kalau memang belum membaik baru sak lebih utama ya. Tapi biasanya dengan cukup reposisi yang benar saja PTP-nya menjadi efektif ya. Nah dihitung 30 detik itu sejak PTP-nya efektif ya. Jadi sudah 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas sudah mengembang, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas sampai 20 lepas-lepas, kemudian nilai kembali ya. Nilai kembali apa namanya? Yang dinilai tadi apa aja? RDJ sama nafas sama ya. Nah, tadi misalnya kalau denyut jantungnya 90 sebenarnya bukan dikompresi dada ya, PTP dulu bukan ya, harus PTP dulu. Tapi kalau misalnya di bawah 60 baru memang kompresi dada ya. Nah tadi yang kompresi dada nggak usah ragu-ragu ya, kompresi aja ya. Kalau memang sudah mempraktekkan ya, sebenarnya tadi pasiennya nggak perlu kompresi dada sih sebetulnya ya. Jangan lupa lo pakai di mana? Di sternum inferior ya, sternum inferior antara proses speleus dengan garis antar dua patelama di sini ya. Nah ini kalau mau mengerjakan menggunakan dua jari ya, ini ibu jari ya, ini disimpan di sini ibu jarinya, jari-jari yang lainnya di punggung ya, punggung seperti ini merangkul ya. Kemudian tadi kompresi dadanya kurang dalam ya, jadi bukan begini tapi ya, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Tadi dia ragu-ragu ya, jadi makanya kurang dalam ya. Jadi artinya 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Kemudian dok pada neonatus ya tidak seperti pada anak maupun dewasa. Jadi walaupun sudah terintubasi tetap harus 3:1 ya. Jadi harus apa namanya ya, harus sesuai antara kompresi dengan PTP gitu ya. Tadi kan betul sempat menyampaikan ya, nggak usah diiniin, pokoknya kompresi aja gitu kan ya. Tetap harus 3:1 ya. Memang kalau pada dewasa mungkin kalau sudah diintubasi pokoknya jalan-jalan sendiri gitu kan ya. Tapi kalau pada neonatus enggak, tetap 3:1 ya. Jadi 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Nah, jadi dokter kalau sudah intubasi, PTP itu terus saja kerjain gitu ya. Tadi juga sebenarnya sampai dirujuk pun harusnya juga sampai masih PTP gitu ya. Makanya tadi saya bilang nyampe ke rumah sakit biru karena nggak di PTP lagi kan ya gitu. Jadi terus di PTP ini sudah diintubasi ya udah berarti kita harus bantu terus nafasnya gitu ya. Oke, jadi tadi sebenarnya juga kurang dalam sedikit ya, jangan ragu-ragu, kompresi aja, boleh menggunakan ibu jari, boleh juga menggunakan 2 jari. Ya, cuman yang paling direkomendasikan memang adalah ibu jari. Ya. Sudah betul tadi selama 1 menit ya, 1 menit. FiO2-nya untuk tadi memang sudah di atas 100% ya. Itu bedanya ya. PTP dengan PP kompresi. Kalau PP kompresi FiO2 bisa 100% ya, gitu. Jadi selama 60 detik, kemudian ya kurang lebih bukan 20 dok, tapi 30 sampai 40 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 30 gitu ya. Kemudian nanti kita nilai kembali ya. Oke. Kemudian tadi sebetulnya tadi saya juga nggak ini untuk masuk epinefrin ya. Masih kenapa tadi dari 90 tetap 90 juga ya, karena saya kompresinya nggak optimal gitu ya.
makanya nggak ngepek kayaknya nih gitu ya. Jadi harus tadi saya berharap tuh diperbaiki kompresi dadanya ya. Kalau sudah 90 sebenarnya kan nggak usah kompresi dada lagi ya, tapi mungkin PTP aja. Jadi dokter tetap ngasih epinefrin, itu harusnya bukan 0,1 dok. Memang betul sih range-nya 0,1 sampai 0,3. Tapi yang direkomendasikan 0,2 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau tadi 3 kilo harusnya 0,6 maksudnya. Ya, dia sudah diencerkan ya gitu. Range-nya betul sih dok 0,1 sampai 0,3, tapi dianjurkan adalah 0,2 ya per kilo. Itu berdasarkan AHA. Kemudian pasang umbilical nggak pakai avokat ya gitu ya. Jadi pakai ini aja, pakai OGT nomor 3,5 atau nomor 5. Biasanya mungkin kalau bayi gede pakai nomor 5 bisa ya, tapi kalau bayi kecil mungkin pakai nomor 3,5 ya. Itu masukinnya cuma sekitar kurang lebih 4 sampai 6 cm lah barangkali ya. Kalau bayi besar bisa 6 cm, kalau bayi kecil mungkin cukup 4 cm aja. Itu cuma emergensi aja ya. Jadi nggak pakai avokat, tapi pakai begitu ya. Tapi sebenarnya saya juga ini teman-teman mungkin kalau memang belum biasa melakukan umbilical ya bisa juga melalui infus. Kalau infus baru pakai avokat ya. Gitu, ya. Jadi boleh kalau mau teman-teman merasa bahwa saya lebih kompeten melakukan pemasangan infus, ya infus aja gitu. Ya. Jadi nggak usah bingung. Tapi kalau bisa umbilical ya umbilical. Ya. Kemudian udah tadi ya, karena tadi mengerjakan sampai maksimal sih ya, jadi saya harus jelas sampai situ ya. Sebetulnya penekanannya untuk teman-teman itu adalah PTP yang efektif ya gitu, karena biasanya PTP efektif itu kita nggak perlu mengerjakan kompresi dada apalagi ngasih epinefrin dan sebagainya gitu, ya. Jadi benar-benar kalau kita melakukan juga nih utamanya adalah PTP yang efektif ya. Nah, kalau PTP sudah efektif ya, kemudian dikerjakan selama 30 detik ya, setelah 20 lepas menilai kembali seperti contoh nomor 2 soalnya. Kita yang itu apa saja? Usahakan selalu sistematis dari napas dulu, dari jantung sudah saturasi. Jadi napas udah ada napas spontan tadi kan saya tanyakan napas spontan udah ada. Jadi jantung berapa? 12 dan nanti berarti 120. Bukan 96 ya. Oke, jadi 120. Nah, jangan lupa jantung tetap tanyakan juga seperti napasnya gimana kan tadi ya, napas kan udah spontan nih ya. Berikutnya tanya di stres enggak gitu ya kan ya, jangan tiba-tiba langsung pasang CPAP gitu ya. Dia sih memang tadi soalnya makan kasih CPAP, cuman tanya gitu, jadi biar saya tahu dokter nanti nih urutannya ya. Tanya di stres enggak, ada retraksi enggak, ada merisi enggak, ada takipno enggak gitu ya. Kalau ada di stres berarti pasang CPAP gitu kan ya. Dan jangan lupa juga tanya saturasi. Tadi saturasi dulu ditanya di situ kan ya gitu. Ya, saturasi. Nah, sebetulnya dokter pasang CPAP itu udah harus langsung pasang single nasal prong ya. Pokoknya pakai ini aja dulu. Tadi kan dari PTP nih ya misalnya ya, 20 lepas-lepas, napas spontan, jantung di atas 100, terus dia ada retraksi, ada merintih, ada takipno, pasang CPAP PP7 langsung putar ke sini. Ke-7 ini dia lihat ini tidak dilepas-lepas ya, naikin ke 7, udah. Ini udah kasih CPAP nih. Habis itu dokter lihat lagi setelah kasih CPAP PP7, FP21%, gimana napasnya? Tadi yang bilang retraksi ini kira-kira enakan nggak ya? Ya. Kalau tadi takipnonya berkurang nggak ya? Kemudian kalau tadi merintihnya masih ada atau tidak gitu ya. Kemudian juga saturasinya naik atau tidak ya. Kalau misalnya dia masih di stres ya, retraksi masih berat gitu ya, masih merintih terdengar sekali, maka mungkin PEP kita naikkan ke 8 ya. Tapi sebelum naikin ke 8 apa dulu? Nilai ya, kerjakan juga koreksi SRIB ya. Jadi di sini pun ada SRIB juga ya ada SRIB juga, karena mungkin CPAP-nya belum pas karena jangan-jangan posisi kita nggak benar gitu kan. Jadi makanya cukup reposisi. Tapi kalau yang di sini SRIB-nya langsung dikerjakan 4-4-nya. Kalau tadi kan pada PTP dikerjakan 2-2 ya. Kalau di sini langsung 4-4-nya. Jadi cukup
cukup reposisi isap menit buka mulut masuk. Lagi. Oh masih retraksi juga baru naik ke PEP 8. Kan T-nya tekanan kan? Nah kalau di PTP tadi tekanan PIP dinaikkan, kalau di sini tekanan PEP dinaikkan. Karena si PEP itu kita hanya ngasih PEP saja kan, kita nggak ngasih PIP, ya kan? Ya jadi PIP naikkan ke 8. Dan lihat lagi. Ambil juga saturasinya. Oh saturasinya 3 menit 60%. Kurang. Naikin juga FiO2 sekalian, gitu. Ya. Jadi biasanya tekanan itu berhubungan dengan distresnya, ya. Sementara saturasi itu berhubungan dengan FiO2, gitu. Ya. Jadi kalau saturasi yang belum tercapai mungkin FiO2 itu kita naikkan, gitu. Ya. Tapi kalau sudah naikkan FiO2 akan naik juga, jangan-jangan pressernya kita perlu naikkan, ya. Oke, jadi setelah pasang CPAP, perhatikan dulu siapa tuh mungkin harus dinaikkan atau harus kita perbaiki, gitu ya, baik itu PEP-nya maupun FiO2-nya, ya. Nah setelah itu kalau memang sudah tadi kan setelah dipasang CPAP ternyata saturasinya masih rendah ya dok ya, makanya dokter menaikkan FiO2 tadi, ya, naikin FiO2 dari 30% ke 40%, ya. Cuma nanti kalau ternyata dia masih juga desaturasi, ya, pikirkan untuk menaikkan PEP juga ke 8, ya, gitu. Oke, nah kalau sudah dipasang CPAP-nya tadi, ya, PEP 7, FiO2 40%, napas sudah napas spontan, tampak perbaikan, gitu ya, sesaknya, jantung di atas 100, saturasi sudah tercapai sesuai dengan usianya, berarti restorasi sudah selesai, ya. Kita masuk ke stabilisasi. Itu juga dokter yang kasus pertama sudah terintubasi, RW sudah oke, ya, udah yakin bahwa masuk sesuai, gitu ya, kedalamannya. Kemudian apa namanya, di jantung di atas 100, saturasi sudah tercapai, ya berarti sudah selesai resusitasinya, tinggal ke stabilisasi. Ya, tapi jangan lupa karena sudah diintubasi, tetap terus di PTP, gitu. PTP-nya melepas tetap karena masih diintubasi, gitu, ya. Ya. Kemudian ke stabilisasi tadi stable, ya. Tesnya adalah sugar, gula darah, ya, kita bisa gula darah di atas sama dengan 50 itu berarti hipoglikemi. Tadi sudah benar, sudah pada pintar, tadi kasih koreksi ya kalau dia di bawah 50. Yang pertama kan tadi bagus, nggak usah koreksi, ya. Jadi 2,4 betul kata dokter Riani tadi, dikasihnya 2,4 C dalam 3 menit kurang lebih, ya, kan dengan kecepatan 7 per menit. Dan lanjutkan dengan maintenance. Dokter tadi belum, yang pertama belum nyadar, makanya saya bilang gula darahnya masih rendah ya dok, ya. Jadi jangan lupa dilanjutkan dengan maintenance-nya. Maintenance-nya itu biasanya kalau berat badan di bawah 2 kilo kita mulai dengan 80 cc per kilo. Tapi kalau lebih sama dengan 2 kilo, 60 cc per kilo per hari lebih sedikit. Jadi tadi mesti 80 cc per kilo per hari ya. Kemudian kalau nanti misalnya sudah dikasih bolus, kemudian dikasih maintenance juga, GDS yang masih di bawah 50 juga, boleh yang kedua bolus lagi. Ya. Memang ini ada beberapa pro kontra ya, tapi di Resneo kita, Prestasi Neonatus Idai, itu kita boleh kasih bolus sampai 3 kali. Ya, pas setelah bolus itu naikin dirinya, gitu. Ya, jadi setelah bolus lagi nih 2,4 cc lagi, tadi awalnya 80 cc per kilo per hari, naikin jadi 100 cc per kilo per hari, gitu. Ya, karena berarti dia belum pas dengan giri yang kita kasih tadi, gitu. Ya, harus kita naikkan dirinya dengan menaikkan volumenya dulu biasanya. Tapi maksimal sehari usia baru lahir itu hanya boleh 100 cc per kilo per hari. Kalau udah 100 cc per kilo per hari, berikutnya harus kita naikkan konsentrasi. Oke, itu supaya dokter tahu aja, ya. Oke, kemudian T, temperatur. Ya, temperatur diukur suhunya, sudah benar diukurnya di aksila ya, 36,5 sampai 37,5. Kalau dia misalnya hipotermi ya boleh, misalnya bayi besar juga boleh pakai plastik, pakai topi juga boleh, ya, bukan hanya bayi kecil aja kalau memang hipotermi, ya. Kemudian mau naikin infan ya boleh, cuma kita mesti lihat ya teman-teman, ini infan ini setting temperaturnya untuk skin setting
atau air setting. Ya, kalau air setting itu kayak men-setting inkubator. Ya, jadi antara 33 sampai 34 awalnya. Ya, kalau bayi 1 bulan mungkin 33 oke. Kalau bayi kurang bulan 34. Tapi biasanya kita rata-rata 34 aja gitu. Ya, tapi kalau itu skin setting artinya setting untuk si kulit si bayi, ya, itu artinya berarti suhu buat bayi targetnya berapa? 36,5 sampai 36,5 gitu, ya. Nah, kalau naikin setting temperatur infan, naik ini jangan terlalu ekstrim, ya. Tadi dari 35 ke 36 terlalu tinggi sebenarnya. Dari 35 ke 35,5 dulu gitu. Ya, nanti lihat dulu setengah-setengah naikinnya, ya. Karena nanti kalau misalnya dia kecepatan nanti jadi hipermetabolisme, ya. Kemudian setelah itu, kalau bayi kecil pakai plastik, baiknya dilepas nggak plastiknya? Hati-hati ya, walaupun misalnya basah plastiknya, ya, dengan kita melepas plastiknya itu beresiko makin hipotermi, ya. Jadi ada rekomendasi sebaiknya tidak dilepas plastiknya, tetap langsung aja ditambahkan plastik baru. Kemudian kalau memang ada basah di dalam, dielap aja, gitu. Ya, gitu ya. Kalau memang kelihatan ada basah gitu misalnya. Jadi sebaiknya sih tidak melepas plastiknya, itu lebih beresiko mengalami hipotermi ulang, ya. Kemudian berikutnya adalah airway and breathing, ya. Airway and breathing, ya, airway and breathing. Jadi jalan nafasnya tadi kalau kasus pertama kan sudah pakai TT ya, diintubasi, kemudian jalan yang kedua, boleh dokter nanti dihitung breathingnya skor down tadi kan ya, skor downnya berapa, ya. Tadi kalau skor downnya 4, gangguan nafas apa? Sedang, bukan ringan, ya. Jadi beda ya sama asfiksia ya, bedakan sama asfiksia. Ini kita menghitung distress pernapasan, ya. Kalau asfiksia sebetulnya sih, kalau definisi yang benar itu berdasarkan analisis gas darah ya sebetulnya ya. Tapi kalau di klaim BPJS itu masih pakai Apgar score, ya. Nah, kalau ini maksudnya adalah gangguan nafas, ya. Jadi kalau 1 sampai 3 itu ringan, ya. 4 sampai 5 itu sedang, ya. Lebih sama dengan 6 itu berat, ya. Ringan sama sedang itu berat, ya. Tapi kalau sedang, kalau berat itu berat, ya. Itu skor down sudah bagus tadi, ya. Tadi yang pertama belum menghitung skor down, ya. Walaupun terintubasi tetap dihitung skor downnya, ya. Kemudian berikutnya adalah B, blood pressure, ya. Tadi hampir kelewat ya kedua ya. Blood pressure itu kita kalau nggak punya tensi, ya, boleh nadi aja, ya. Nadi, pegang di nadi dulu ya, sebelum CRF ini nadi dulu mestinya, ya. Nadi dulu, pegang di gigi atau di tali pusat. Kalau tali pusat jangan lupa pakai tensius, ya. Gitu. Kemudian nadinya berapa nih? Mamanya berapa nadi? 120 sampai 160. Jadi kalau lebih 60 berarti dia kaki-kaki, ya. Kemudian diraba, nadinya kan dua bentuk koas ya. Range ya, regular, equal, isi cukup, ya kan? Ya. Regular enggak, equal enggak, isi cukup atau tidak. Kalau teraba lemah, pakai kaki, flexion, tekan, ya. Jadi teraba kuat atau lemah nadinya, ya. Kemudian akralnya, ya, akralnya pegang di tangan di kaki boleh, ya, pegang. Kemudian CRT-nya, CRT boleh di sini, ya. Di prinsipnya adalah di kulit yang bagian bawahnya ada tulang, ya, sehingga pada saat ditekan seperti ini bisa sampai pucat, ada sandaran buat menekan kan gitu ya. Kemudian dilepaskan. Nah, itu normalnya adalah kurang sama dengan 3 detik. Tadi kasus pertama sebetulnya nggak perlu di loading dong, tadi udah terloading ya. Kan saya bilang 2 detik, ya. Nah, berarti kan bagus ya. Berarti sebenarnya nggak perlu di loading, ya. Tapi tadi dokter kalau meloading benar sih, 10 cc per kilo diberikan selama 15 sampai 30 menit kalau cukup bulan. Kalau kurang bulan 30 sampai 60 menit, ya. Gitu. Kemudian apa lagi tadi? Ya. Ini laboratorium ya. Tadi udah pintar-pintar kalau laboratorium ya. Kalau leukositnya di atas 4.000 atau di bawah 5.000 ya, atau
atau kadang trombositopenia juga bisa infeksi, kita kasih antibiotik. Ya, antibiotiknya 2 ya dok ya, ampicillin sama Gentamicin. ampicillinnya 50 mg per kilo, gentamicin 5 mg per kilo. Ya, oke terus begitu emosional support. Ya, tadi mungkin karena grogi ya bu ya tadi ya, emosional support ke saya jadi yang disampaikan ya gitu ya. Jadi sebenarnya seperti biasa aja gitu ya, menyampaikan bahwa ini tadi lahir tidak nangis ya, tidak kami bantu, sudah memberikan bantuan hidup dasar ya, sekarang ini sudah terintubasi nafasnya tapi masih menggunakan alat, sehingga ini harus dirujuk karena kita nggak punya balon nafasnya. Jadi singkatnya begitu kepada orang tua, ya seperti kita menjelaskan aja ya. Saya yakin sih kalau kenyataannya mungkin sudah biasa ya, karena tadi jelasin ke saya takut salah gitu kan ya, mau bahasa medis atau bahasa awam gitu kan ya, jadi bingung. Oke, tapi memang harus informasi dulu di awal ya, sehingga keluarga tahu kalau misalnya mungkin sampai seberat itu gitu ya, jadi nggak kaget. Oke, kemudian setelah itu, nah setelah selesai stabilisasi berikutnya adalah transportasinya. Tadi benar stepnya ya, Bu Neneng tadi ya. Tadi udah disampaikan kalau yang kedua yang step ya, assessment dulu, kemudian kontrolnya, kemudian communication-nya, kemudian evaluasi. Evaluasi itu memastikan bahwa bayi sudah stabil. Harus apa? Ya, warm, ing, and sweet ya. Jaga kehangatannya, udah kemerahan dan bayi tampak manis. Kalau bayinya belum tampak manis berarti belum stabil. Tadi misalnya dia sempat hipoglikemi, jangan-jangan gula darahnya turun lagi misalnya. Tadi misalnya sempat hipotermi, jangan-jangan hipotermi lagi. Tadi sempat shock performanya mungkin cek lagi coba CRP-nya gitu. Jadi evaluasi semuanya lagi ya. Kemudian P-nya adalah preparation and packaging. Ya, preparation packaging itu adalah baksoku. Ya, baksoku do yang biasa kemudian punya singkatan ya. Cuma kalau kita nggak pakai do kan karena nggak ada darah biasanya. Ya, baksoku. Kemudian T-nya adalah transport. Ya, transport itu pakai apa? Ya, kalau betul kalau ada inkubator transport kita menggunakan metode kangur. Ya, sebetulnya sih nggak harus seribet tadi ya. Jadi tadi pasang kainnya kayak mau main jaipong ya. Nggak usah seribet itu sih. Prinsipnya adalah yang penting prinsipnya aja. Yang prinsipnya adalah pada saat memegang bayinya ya itu harus dipegang daerah leher sama daerah bokong ya. Kemudian ini mungkin dilebarkan seperti ini, kemudian si kepala bayi diberikan ya. Dia sambil pasang intubasi tetap bisa gitu ya, sambil pasang dengan nasal juga bisa, sambil diintubasi tetap di PTP sama leadernya kalau pas di PTP gitu ya. Boleh sih kalau leader capek atau misalnya mau ngatur-ngatur yang lain minta tolong sama yang lain buat tetap melanjutkan PTP-nya gitu ya. Kemudian perhatikan yang lainnya. Terus kemudian kainnya ini yang penting menutupi sampai ke tepi bawah telinga gitu ya. Jadi tadi nggak usah pakai yang di begitu. Prinsipnya begini aja, kan skin to skin ya. Kemudian yang penting di kainnya sampai menyampai ke sini gitu ya. Supaya kain biasa aja gitu ya, nggak apa-apa ya. Terus kalau misalnya kalau bayi kecil tadi boleh nggak pakai plastik? Boleh, tapi bagian dadanya ya, tapi bagian dada jangan, karena sih jadi skin to plastik bukan skin to skin kan gitu ya. Padahal kan maksudnya apa sih metode kangguru, maksudnya apa? Jadi kenapa metode kangguru itu adalah tubuh si orang dewasa tadi jadi inkubator alami ya. Jadi kalau inkubator kita harus setting suhunya berapa derajat gitu kan ya. Kalau badan kita ini enggak, si bayinya dingin dia akan menghangatkan, bayinya panas dia akan mendinginkan gitu ya. Nggak usah diatur-atur, di sini kan nggak ada pengaturan kan gitu ya. Nggak usah diatur-atur, dia bisa ngatur sendiri ya gitu. Oke, jadi prinsipnya itu sebetulnya ya dalam membawa pasien menggunakan metode kangguru. Oke ya, azan dulu ya, nanti setelah itu boleh kalau ada pertanyaan.